Sobat Sentra juga sering mengenal ada namanya CT scan tuh, Dok. Iya. Itu bedanya apa sih dengan ronsen? Nah, jadi kalau CT scan itu pemeriksaannya lebih canggih menggunakan mesin CT scan. Jadi, kalau pemeriksaan ronsen itu bisa mendeteksi patah tulang seperti patah tulang tangan ataupun kaki gitu kan. Tapi misalnya CT scan itu bisa mendeteksi pendarahan kepala. Halo Sobat Sentra, berjumpa kembali di Sentra Stage seperti biasa bersama saya Dian Sumarni. Dan hari ini Sentra Stage kita akan mengupas tuntas tentang dunia kesehatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter spesialis dari Sentra Medical Hospital Gempol, yaitu Dr. Yuki Mulyani, spesialis radiologi. Halo dokter. Halo Mbak Dian, Halo, baik alhamdulillah. Dokter apa kabar? sehat, terima kasih. Sehat. Oke, dokter selamat datang ya di podcast Sentra Stage ya. Terima kasih Mbak Dian. Oke, dokter, kita akan ngobrol-ngobrol nih banyak tentang radiologi ya kan. Karena Sobat Sentra di rumah mungkin Dok ya, banyak yang belum mengetahui gitu kan, mungkin ruang lingkup tentang, radiologi Dok. Sebenarnya dari radiologi ini untuk, dokter radiologi itu ruang lingkupnya apa aja sih Dok? Baik Mbak Dian, makasih. Oke. Jadi seorang dokter radiologi itu adalah seorang dokter spesialis radiologi yang ahli dalam melakukan pemeriksaan pencitraan medis. Pemeriksaan radiologi itu ada banyak seperti ronsen, USG, CT scan, panoramik, foto gigi utuh dental maupun MRI. Jadi setiap pemeriksaan radiologi itu memiliki kegunaan masing-masing. Gitu, Mbak. Oke. Nah dokter, tadi kan, disebutkan ada banyak macam sekali ya Dok ya. Iya. Boleh nggak sih, kita kupas lebih lanjut lagi nih, Iya, satu-satu ya, siap. dari misalkan ronsen Dok ya. Ronsen sebenarnya kegunaannya itu, selain melihat paru-paru aja gitu kan, apakah ada bagian lain yang bisa dironsen ya Dok ya? Iya, Radian, makasih. Jadi pemeriksaan ronsen itu bisa memeriksa tulang-tulang maupun persendian. Contoh, foto ronsen itu bisa mendeteksi patah tulang atau infeksi tulang atau kanker tulang maupun bisa mendeteksi radang sendi seperti kalau orang awam menyebutnya penyakit rematik ya. Oke, biasanya mungkin kalau misalkan Sobat Sentra, terjadi, kecelakaan gitu ya Dok ya, mungkin terjadi, patah tulang ya itu bisa dilihat dari ronsen itu sendiri ya Dok? Iya. Oke, nah kalau misalkan, Sobat Sentra juga sering mengenal ada namanya CT scan tuh Dok, Iya. itu bedanya apa sih dengan ronsen? Nah, jadi kalau CT scan itu pemeriksaannya lebih canggih menggunakan mesin CT scan. Jadi, kalau pemeriksaan ronsen itu bisa mendeteksi patah tulang seperti patah tulang tangan ataupun kaki gitu kan. Tapi misalnya CT scan itu bisa mendeteksi pendarahan kepala. Jadi pada pasien kecelakaan lalu lintas tuh paling sering kan pendarahan kepala. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan CT scan. Kalau pemeriksaan ronsen itu tidak bisa mendeteksi pendarahan di kepala. Kan itu seluruh badan, anggota badan atau ada anggota badan tertentu aja sih Dok? Iya, baik. Jadi pemeriksaan radiologi itu melingkup pemeriksaan ronsen bisa mendeteksi kelainan-kelainan dari kepala sampai ujung kaki. Oh, oke. Jadi kelainannya kan sangat banyak tuh. Jadi semuanya bisa. Berarti alat-alat ini bekerja, ada gelombang dan sinar-sinar itu ya Dok ya? Itu sebenarnya Dok berbahaya nggak sih Dok? Karena kan beberapa mungkin, Sobat Sentra gitu kan ada ya, dengar-dengar dari orang atau, dari, kabar-kabar dari mana gitu kan, jangan sering-sering ronsen atau USG ya Dok ya gitu kan, jangan sering-sering USG nanti bahaya gitu Kak, kena paparan, sinar atau gelombang itu gimana tuh Dok? Iya. Jadi kalau pemeriksaan ronsen ataupun CT scan memang ada dosis radiasi. Tapi dosis radiasi itu minimal dan sangat aman digunakan. Sedangkan kalau USG itu menggunakan gelombang suara. Jadi USG itu tidak mengandung radiasi. Ya. Oh jadi USG itu suara ya? Iya. Ultrasonografi. Iya. Jadi, tidak ada, kayak paparan-paparan yang berbahaya sebenarnya ya, karena kan apalagi bumil ya, dokter ya, biasanya USG gitu kan bilangnya, "Aduh jangan sering-sering USG nanti bayinya kenapa-napa," gitu kan ya. Itu sebenarnya, tidak masalah ya maksudnya asal, kalau misal mau nengokin lagi USG lagi gitu kan ya, nggak masalah, cuman kayak ngapain?
Nanti babynya kayak bosen gitu kan, kok aku ditengokin mulu gitu kan ya. Oke, siap-siap. Oke. Nah, kalau misalkan masuk tindakan di MRI Dok, katanya semua apa tuh jam gitu-gitu dari pasien itu harus dilepas ya Iya. Dok. Itu bener atau enggak gitu? Iya, itu benar karena takutnya ketarik sama mesin MRI-nya karena kan mengandung magnet. Jadi seperti ATM, kunci-kunci, jam tangan, perhiasan itu semua harus dilepas, termasuk gigi palsu harus dilepas juga. Oh, gigi palsu Iya. harus dilepas juga? Iya. Nah, kalau misalkan pakai behel Dok, Iya. gimana kalau kita mau MRI? Oh iya, Ah. behel juga kan ada macam-macam kandungan bahannya. Nah, ada juga kita misalnya coba nih masuk dulu ke ruang MRI, apakah aman atau ketarik gitu. Kalau misalnya aman ya udah pemeriksaan dilanjutkan. Kalau misalnya bahannya tidak aman, pasiennya rada ketarik sama mesinnya, berarti bahannya tidak bisa. Jadi harus masukkan dulu ke dokter giginya dulu. Oke, berarti sahabat saya nggak bisa tuh Dok masuk MRI, ada masih Ilham namanya. Oh dia pakai susuk besi Dok. Oh aduh susuknya banyak banget. Iya, nanti ketarik ya. Nanti ketahuan. Oke. Nah Dok, CT scan sendiri di Sentra Medika Hospital Gempol. Kita kan ada nih fasilitasnya ya dokter ya. Sobat Sentra di rumah juga pengen tahu nih, biasanya adanya kecelakaan apa segala macam. Selain itu nih Dok, CT scan itu kalau untuk mendeteksi penyakit, biasanya itu penyakit apa sih Dok yang terdeteksi lewat CT scan? Iya. Heeh. Jadi misalnya pada CT scan kepala kita dapat mendeteksi stroke itu maupun penyumbatan ataupun pendarahan, bisa mendeteksi tumor-tumor di otak juga gitu kan. Pada CT scan leher bisa mendeteksi penyakit-penyakit leher seperti tiroid ataupun kanker-kanker getah benih. Pada CT scan dada bisa mendeteksi penyakit-penyakit paru-paru seperti misalnya TBC, pneumonia, tumor-tumor paru gitu kan. Pada CT scan jantung bisa mendeteksi penyakit-penyakit jantung seperti kelainan-kelainan katup atau penyakit-penyakit jantung bawaan. Jadi banyak sekali kegunaan pemeriksaan CT scan. Oke, nah kalau CT scan sendiri mungkin kalau misalkan Sobat Sentra yang belum tahu, itu tindakannya tuh tidur ya Dok ya? Tidur Mbak Diah. Seperti masuk ke sebuah alat Iya. gitu kan. Apalagi kalau misalnya Sobat Sentra tahu di Sentra Medical Hospital Gempol, ruangan CT scan-nya tuh luar biasa ya Dok. Luar biasa. SeaWorld. Iya, serasa masuk ke dunia Dunia anak, dunia ikan ya kan. sangat menyenangkan. Kita jadi putri duyung. Tentunya jadi mermaid ya. Itu bikin para pasien atau Sobat Sentra yang mau menjalani pemeriksaan CT scan sendiri nyaman gitu kan. Tidak tegang dan tidak takut ya Dok ya. Karena mungkin ada nggak sih mungkin dokter pernah ngalamin ada pasien yang belum apa-apa udah tegang gitu kan untuk menjalani tindakan CT scan ini. Iya, sering Mbak Dian karena ada pasien yang namanya claustrophobia. Jadi dia itu takut masuk ke ruang tenang sendirian. Jadi kan pasien itu harus diam, tidur telentang gitu kan, sekitar 5 menitan. Jadi ada pasien yang menggunakan fasilitas kita tuh jadi biar dianya rileks, terutama anak-anak juga kan, jadi biar dia nyaman. Jadi kita bikin wallpapernya penuh hiasan, jadi pasiennya tidak tegang. Jadi diharapkan pasiennya tuh nyaman sehingga tidak takut untuk melakukan pemeriksaan CT scan. Nah kalau misalkan jenis-jenis pemeriksaan di tadi alat-alat radiologi ini gitu kan ya Dok, apakah bisa digunakan dari umur-umur tertentu atau memang bisa semuanya, bisa semua umur dari misalkan 0 bulan sampai usia lanjut gitu? Iya. Makasih Mbak Nia. Nah, pemeriksaan radiologi ini terutama pada foto ronsen, terutama ronsen dada, bisa digunakan pada bayi-bayi usia 0 hari. Jadi pada pasien-pasien bayi baru lahir tuh, terutama yang mengalami kegawat daruratan medis, nah itu kita perlu melakukan pemeriksaan ronsen dada untuk mendiagnosa penyakit-penyakit bawaan lahir atau penyakit-penyakit yang didapatkan ketika dia lahir gitu Mbak Nia. Terus kita lanjut lagi kalau misalkan Sobat Sentra nih kayak tadi kita bicara CT scan gitu kan, ada nggak sih persiapan khusus gitu kan yang harus dilakukan misalnya dari rumah harus puasa dulu misalkan gitu ya untuk melakukan tindakan radiologi gitu rangkaian yang baik ronsen, CT scan atau MRI ada nggak sih Dok?
Kalau pemeriksaan ronsen itu bisa langsung dilakukan tanpa persiapan. Kalau CT scan kepala, terutama pasien kecelakaan atau pasien-pasien stroke, bisa dilakukan juga tanpa persiapan. Tapi kalau CT scan perut, CT scan abdomen itu harus dilakukan pemeriksaan. Persiapan juga seperti puasa, pemeriksaan lab darah untuk mengecek fungsi ginjal. Lanjut lagi nih, ada lagi apa ya, kabar-kabar di luaran sana mungkin Sobat Sentra juga sering dengar gitu kan. Katanya kalau kita sering terpapar sinar-sinar radiologi Iya. itu kan menyebabkan kemandulan Bu Dok. Itu apakah benar Dok? Iya. Iya. Jadi kalau pemeriksaan radiologi itu ada indikasi medis, dilakukan sesuai prosedur SOP yang benar. Dengan menggunakan dosis minimal, itu aman, tidak menyebabkan kemandulan. Terbukti petugas-petugas yang bekerja di bidang radiologi itu tidak ada satupun yang mandul, asal mengikuti SOP yang sudah berlaku. Iya, dan satu lagi Dok, selain mandul, leukemia. Nah, itu bener atau enggak sih Dok? Nah, asalkan kita mengikuti SOP yang sudah berlaku, jadi kita itu ada alat pelindung diri namanya itu. Terus ketika kita menghadapi pasien, kita itu ada pintunya dilapisi timbal gitu kan, serta ada kita di balik layar, ada kacanya dilapisi timbal, jadi aman. Terus kita juga ada alat pengukur radiasi, kita periksa setiap 3 bulan sekali, itu aman. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin Sobat Sentra juga di rumah sering sekali gitu ketika datang ke dokter gigi gitu kan, disarankan untuk melakukan panoramik. Kayak namanya aja cantik banget, kayak estetik ya, panoramik gitu kan. Yang sih sepertinya estetik juga ya alahnya ya, jenis alatnya kan dia muter-muter gitu ya. Nah, itu Dok kegunaan panoramik sendiri seperti apa sih Dok? Terus kenapa dia berbeda dengan ronsen pada umumnya? Jadi alat panoramik ronsen itu menggunakan sinar X untuk mendeteksi kelainan-kelainan pada gigi serta struktur-struktur tulang seperti tulang rahang. Jadi misalnya dokter gigi mengirim foto panoramik untuk mendeteksi bolong gigi ataupun sisa akar gigi ataupun gigi yang baru tumbuh ataupun kelainan-kelainan tulang rahang seperti misalnya patah tulang ataupun rahangnya terlalu menonjol seperti itu. Kemudian jadi khusus untuk mendeteksi gigi serta rahang. Oh, oke. Dan itu memang alatnya itu didesain muter-muter gitu ya Dok ya? Iya, dan itu luar biasa loh Dok gitu kan. Dan Sobat Sentra juga kalau misalkan mau melakukan pemeriksaan panoramik, kita juga tersedia ya Dok di Sentra Medical Sel Gempol ya. Itu silakan datang karena memang bisa mendeteksi dan membantu mungkin dokter gigi ketika kita punya keluhan-keluhan tertentu ya. Tapi Dokter, kalau misalkan orang-orang atau Sobat Sentra di rumah nih dimanapun berada, dia mengikuti atau menjalani tindakan radiologi ini gitu kan. Terus dia harus berulang gitu kan. Yang konon katanya, oh nanti membangkitkan sel kanker gitu dari sinar X-nya gitu kan. Itu memang sejauh apa sih Dok itu kebenarannya gitu kan? Jadi pemeriksaan radiologi itu dilakukan jika ada indikasi medis, jadi tidak boleh sembarangan. Serta dilakukan untuk menegakkan diagnosa medis. Jadi kalau tidak ada indikasi, tidak ada surat rujukan, jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan radiologi. Oke. Terus gimana Dok? Ya, jadi kalau misalnya pemeriksaannya sesuai indikasi, kita menggunakan dosis minimal, walaupun dilakukan berulang-ulang, itu aman. Sobat Sentra jadi tidak usah takut-takut. Tuh kan, jadi Sobat Sentra nggak usah khawatir lagi, jadi nggak usah terpengaruh lagi sama dunia-dunia luar kalau misalkan bilang, aduh kalau seringan ronsen jangan deh nanti mandul gitu kan. Atau enggak, aduh keseringan ronsen nanti leukemia atau sampai kanker gitu kan, memangkitkan kanker. Justru itu bakal membantu kita untuk sembuh ya Dok ya, karena itu membantu dokter spesialis lainnya membaca ada apa yang terjadi di tubuh kita yang tidak terlihat ya Dok. Satu lagi Dok, ini seru sih sepertinya ya kan, karena titipan pertanyaannya. Aduh, maaf. Dok, bener nggak sih kalau susuk tuh terlihat di ronsen? Bener nggak sih itu? Jadi kalau pada pasien-pasien yang menggunakan susuk, itu terlihat pada foto ronsen. Jadi kita suka kelihatan. Jadi kita nulisnya tuh corpus alienum densitas logam. Apa tuh artinya? Jadi ya sebenarnya susuk kelihatan. Jadi Apapun yang bentukan susuknya. Iya, jadi misalnya biasa orang kan sering di dagu ya, atau misalnya pemain bola sering di kaki gitu kan. Itu memang kelihatan.
dan itu memang dokter juga sering melihatnya ya dok ya? Iya, sering banget Hondian. Oke, dan tapi kalau misalkan apakah itu benar ketika diperiksa secara fisiknya memang tidak ada dok? Iya, tidak ada. Hanya tergambarnya dengan alat ronsen ini? Iya, iya jadi itu kalau dari luar tidak kelihatan. Oke, nah itu Sobat Sentra ya tuh buat sobat saya namanya Mas Ilham jangan ronsen ya Mas. Nanti ketahuan. Iya susuk berliannya nanti kelihatan ya kan. Oke dokter, terakhir nih dok ada nggak sih saran buat Sobat Sentra sekalian di rumah supaya jangan takut nih ya untuk menjalani radiologi pemeriksaannya atau enggak bisa dikasih informasi juga sama Sobat Sentra di rumah gitu kan ada apa aja di radiologi Sentra Medical Iya. Gempol. Baik Sobat Sentra, di Rumah Sakit Sentra Medika Gempol di bagian radiologi itu ada pemeriksaan ronsen, CT scan, USG. Kita semua adalah tenaga profesional di bidang radiologi. Dengan dosis minimal serta keamanan yang luar biasa, Sobat Sentra jangan takut untuk melakukan pemeriksaan radiologi di Sentra Medika Gempol. Oke, Sobat Sentra terima kasih atas atensinya untuk di Sentra Stage Sentra Medical Gempol. Saya Diana pamit dan juga Dokter Yudi Mulyani, spesialis radiologi. pamit juga. Bye.